الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله أرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا هو هدانا النجدين وبين لنا الطريقين طريقي الخير والشر ومن سلك الطريق المستقيم نجا ومن سلك طريق الشر ضل وغوى وسيجزي كل امرئ بما كسب واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله انقذنا من الضلال وسلك بنا طريق الهدايه اخرجنا من الظلمات الى النور والصلوات والسلام عليه وعلى اله واصحابه الذين سلكوا طريقته واتبعوا سنته ووفقنا الله للاقتداء بهم وانتهاج سبيلهم إنه بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Faslun hadza faslun mujibul ghusli utawi ini itu bab menerangkan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan utai perkara yang mewajibkan mandi. Janabatun itu janabah. Janabatun itu janabat bi khuruji manihi dengan keluar spermanya orang. Bihuruji mani dengan keluar spermanya orang. Auduhuli hasafatin atau masuknya kemaluan. Qadriha atau kira-kira berarti tidak harus semuanya. Qadriha atau kira-kiranya hasafah farjan pada kemaluan. Wahaidun yang berikutnya lagi adalah haid. Pertama jenabat, terus diperkuat lagi yang berikutnya lagi adalah wahaidun dan haid, wa nifasun dan nifas, wa nahwi wiladatin dan umpamanya melahirkan, wa mautin dan meninggal. Yang pertama boleh harus dilakukan sendiri ya, jinabat. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa ya bisa dibantu keluarganya. Misalnya kalau sakit parah kok jinabat ya dibantu untuk memandikan, mensiramkannya. Tinggal kamu niat jinabat ya. Begitu juga haid, orangnya sakit parah tidak bisa apa-apa ya dibantu untuk menyiramkan airnya ya, menyiramkan airnya. Atau kalau memang enggak kan bisa tayamum ya. Wa wiladatin dan karena melahirkan juga begitu. Karena melahirkan biasanya lemes ya, bisa dibantu. Tapi kalau bisa sendiri. Tapi yang harus orang lain tidak boleh sendiri, wa mautun sebab mati. Kalau mati tidak boleh mandi sendiri. Kalau mati terus langsung dikafani tiba-tiba, mau kemana kamu? Mau mandi sendiri, kacau ini ya. Wasurutu dan utawi syarat-syaratnya ghusl. Wasurutu dan utawi syarat-syaratnya mandi ini ma'u mutlakin, satu air mutlak, bukan air mutlak ya. Air yang mutlak, bukan air yang sudah dinamakan atau istighna dengan yang lain. Air sih satu ember. Punya air satu ember? Punya. Tapi sekarang sudah jadi coto satu ember. Tidak bisa ya. Sekarang sudah jadi rawon. Tidak
Tidak boleh air mutlak. Yang berikutnya lagi ada muhailin, dan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, artinya kulitnya itu kalau disiram kena. Jangan sampai ada penghalang. Itu adalah misalnya ada yang nempel di kulit kita yang sehingga air tidak bisa masuk. Yang itu berarti tidak boleh. Misalnya kamu main lemnya lengket di badan kamu. Lem itu kalau disiram airnya masuk ke kulit kita apa tidak? Tidak masuk, maka itu termasuk hail. Wala mughayyir, dan tidak ada perkara yang merubah, dan tidak ada perkara air yang merubah ma'i atas air, atau alal udwi atas lil ma'i pada air, alal udwi atas anggota mandi. Kawasakin seperti daki, kereget. Daki itu kereget. Cara Jawa itu apa? Pokoknya daki ya, kotoran itu ya, betul? Tahta zofrin, khususnya yang di bawah kuku, yang di bawahnya kuku. Dan paling bahaya itu karena banyak di kukunya panjang-panjang. Itu kemudian kalau kita siram, itu airnya tidak tembus ke dalam karena sudah terhalang oleh kuku, apa itu, kotoran-kotoran itu loh, kotorannya itu. Apalagi kotorannya sudah sangat lengket, habis apa itu bermain di lumpur-lumpur sehingga kotorannya sangat melekat di dalam, hitamnya Masya Allah. Makanya anak-anak itu perhatikan masalah mandi, wudhu dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan kuku kamu harus bersih. Kita orang Islam itu diajarkan kuku itu harus benar-benar bersih, tidak boleh kotor, apakah di dalam ataukah di luar. Baik di dalam atau di luar, kebanyakan adalah orang yang ceroboh itu yang di dalam. Yang di dalam itu kebanyakan orang tidak perhatikan. Padahal itu adalah, kenapa mengatakan jangan biarkan setan itu suka, karena setan suka yang kotor-kotor begitu itu. Setan itu suka bertempat tinggal di tempat yang kotor-kotor, yang bau-bau dan kotor-kotor itu setan. Nah, di samping itu juga kalau orang seneng, akhirnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya dia wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, mandinya nggak sah. Berikutnya lagi, sholatnya berarti tidak sah. Sebab apa? Dari mandi wudhunya tidak sah semua. Karena ada pengaruh daripada kuku yang kotor tadi. Ya. Makanya yang bersih. Bersih. Kita itu diajar orang Islam itu mengajari kita orang bersih. Nah, kadang-kadang santri itu justru pelaku ketidakbersihan itu malah santri, ya. Kita orang Islam itu diajari bersih betul, bersih. Orang-orang yang tidak Muslim itu justru tidak ada konsep bersih yang seperti orang Islam, yang benar-benar itu masuk kepada satu syariat yang harus dikerjakan orang Islam itu. Misalnya kamu, yaitu seperti kotoran, reget tidak boleh, daki yang di bawah kuku segala macam itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang di kanan kiri kamu kotor, kukunya bersih. Santri kebanyakan bersih enggak kukunya? Putra putri bersih apa bersih? Bersih. Kamar kamu bersih apa tidak? Nah, ini masalahnya, ya. Bersih apa enggak? Ada calon mertua kamu datang tengok kamar kamu, langsung digagalkan, kamu nggak jadi calon menantunya. Gara-gara apa? Masya Allah, kemproh kotor. Ya. Alhamdulillah, harus yang bersih, ya, harus yang bersih. Orang barat itu kalau melatih itu, kalau apa? Buang air itu tidak pakai air, sukanya mereka pakai tisu. Pakai tisu. Ya Allah, tisu itu yang bersih.
pakainya gemerlap, tapi pakai tisu kalau pipis. Kalau BAB pakai walaupun bagaimana kurang bersih, iya atau tidak? Nah, insyaallah. Kalau ada air kenapa tidak? Kalau umpamanya kamu tuh di bandara-bandara aja, bandara-bandara Indonesia aja sudah ikut-ikutan. Padahal Indonesia itu air banyak, ya, air banyak. Kecuali airnya sedikit, kecuali air sedikit seperti di daerah Timur Tengah, airnya sana sedikit karena air itu harus air laut itu disuling, jadi air tawar. Jadi harus beli mahal. Beda dengan di Indonesia, ya. Beda dengan di Indonesia, sana susah. Makanya kemudian ada hukum pakai batu dan sejenisnya itu. Ada penerapan seperti itu. Tapi kalau ada air, Indonesia juga ikut-ikutan pakai. Wah, ke kamar mandi pakai tisu. Waduh, ya. Kamar mandi harus pakai tisu. Jadi airnya itu hanya untuk membuang kotoran saja, tidak untuk untuk bebersih. Tapi hanya untuk membuang kotorannya. Masya Allah. Yang berikutnya lagi adalah wakal za'faron. Yang termasuk menghalangi adalah seperti minyak za'faron. Wakal za'faron seperti minyak za'faron. Nah, dan minyak-minyak yang lain itu artinya kalau dipakai terlalu lengket sehingga nanti tidak tembus dengan air. Wasundulin dan minyak cendana. Wasidrin dan minyak sidr itu bidara. Sidrin ini bidara. Yang jelas apapun juga itu kayak minyak za'faron. Nah, kalau pemainnya dilanjutkan wakaulim, apa itu? LTko, LTko lengket apa enggak itu? Nah, lengket, masya Allah, susahnya diambil apa tidak? Ya Allah. Wajar yulma'i dan mengalirkan air, ini caranya mandi. Wajar yulma'i dan mengalirkan air alih atas udwin, tidak boleh diusapkan. Nah, harus ada aliran air. Wa furudu dan utai wajib-wajibnya mandi. Wa furudu dan utai wajib-wajibnya mandi. Satu niatu adai fardil ghusli. Itu adalah berniat ada atau melakukan wajibnya mandi. Niatu adai fardil ghusli itu niat melakukan wajibnya mandi. Araf inafi janabatin atau niat menghilangkan umpamanya janabat. Yang berkuat mimu zahiril badan, mimu zahiril badani, dan meratakan zahirnya badan, artinya luarnya badan ini. Hatama sehingga perkara tahtal kulfati yang di bawahnya. Coro Jawa itu kulub. Kulub itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Kulub itu di kemaluan laki-laki yang kalau kamu belum khitan itu namanya kulub. Itu namanya kulub. Bahasa Arab, bahasa Indonesia apa ya? Hah? Apa? Kamu orang laki-laki, kemaluannya laki-laki yang belum dipotong, itu apa namanya penutup itu? Hah? Apa? Apa? Hah? Kulit. Kilub ya. Tahtal kulfatu di bawahnya kilub. Minal aklafi daripada beberapa kilub. Yaitu kalau mengkilub kalau anak laki-laki. Tapi kalau kemudian punya kilub-kilub yang lain, misalnya punya kulitnya terlalu lembek, longgar, sehingga kemudian menutup yang lainnya. Misalnya sudah tua banget, pipinya sudah kendor banget gitu, sampai kemudian lengket ke bawah. Lah yang ini harus semuanya harus kena. Badannya sudah terlalu kendor,
Terlalu kendor itu namanya lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan itu harus kena semuanya. Ya, yang paling utama itu lipatan daripada kemaluan. Lipatan daripada kemaluan itu adalah menutup. Nah, itu wajib, itu hukumnya wajib kena aliran air. Far'unnya hadza far'un. La yajibu, tidak wajib apa tayakkunu. Umumil ma'i, apa meyakini umumnya air. Bal yakfi, sebaliknya cukup fihi di dalam mandi kal wudu, seperti wudu. Ghalabatadz dzan, pada kuatnya persangkaan bil umum, dengan umumnya air. Jadi nggak usah pemanya mandi ini, mandi airnya banyak, terus air banyak ini ada najisnya, nggak usah mikir gitu tuh, seumum saja. Umumnya itu kuat persangkaan bahwa suci, gitu aja. Wasunanu, dan utai sunnah-sunnahnya wudhu. Pertama, tasmiyatun, membaca basmalah. Sunnahnya pertama itu mengucapkan basmalah dulu. Wa izalu qadrin, dan menghilangkan kotoran yang ada di tubuhnya orang itu. Ya, pertama kalau kamu mandi, bersih-bersih dulu. Kamu ada kotoran-kotoran di tubuh kamu, bersihkan dulu. Suma wudhu, lantas wudhu. Ini sunahnya apa, wudhu juga ya. Wa tahlilun, dan nyela-nyelani apa itu, tangan kaki. Tahlil ya, nyela-nyelani. Wa ta'ahudi ghudwanin, dan memperhatikan anggota wudhu. Memperhatikan itu artinya niti-niti, artinya harus meneliti anggota-anggota wudhunya, harus terkena siraman air. Wa mungkin, dan apa itu, inilah apa namanya, tempat apa yang di tengah mata yang di sebelah sini biasanya keluar putih-putih, itu apa namanya? Apa? Apa nah? Tai mata popo. Nah, bahasa yang paling populer itu namanya blolok. Blolok itu namanya. Kok sakit mata merah gitu toh, biasanya keluar yang putih-putih, itu apa namanya? Blolok. Ya Allah, bahasa Indonesianya susah masalahnya. Tai mata lagi bahasanya. Wa mungkin, dan apa itu, tempat penglirikan. Berarti lirikan itu sebelah sini kan, itu di tengah sini. Kalau lirikan berarti sebelah sini kan, kamu melirik gini ya. Mata kamu agak ke sana, mata kamu ke sana. Lirikan berarti yang di sebelah sini. Kalau ini sini, ini sini. Tahu kamu? Bahasa Indonesia apa gitu? Ekor mata. Ya Allah, ada ekornya mata, baru tahu saya. Ya Allah. Walihadun, dan ekornya mata. Nanti ada kakinya mata, ada kepalanya Wadalkin, dan apa itu, menggosok. Sunahnya lagi wadalkin, dan menggosok. Wadalkun, dan menggosok. Watayamunun, dan mulai dari kanan. Dan Watawajuhun, dan menghadap lil kiblati, pada kiblat. Watarkusti'anatin, dan meninggalkan minta tolong fisobin, di dalam menyiramkan mandi. Watarkusti'anatin, dan meninggalkan minta tolong fisobin, di dalam menyiramkan air.
Jadi sunahnya jangan kau suka minta-minta tolong terus. Mandi saja minta disiramkan. Kayak kelakuan raja-raja itu loh. Raja-raja yang mandi saja minta disiramkan. Buka baju minta bukakan ya. Mau cebok minta kecuali kau setruk lah. Nah, orang-orang sekarang itu gayanya kayak orang-orang setruk. Pejabat-pejabat itu tinggi, ya. Pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya, itu kan biasanya punya ajudan, ya apa tidak? Ajudannya itu orang kalau sudah kaya itu pejabat tinggi, pintu saja tidak kuat buka pintunya mobil itu ya. Ya, betul apa betul? Buka pintu mobil tidak sampai pusok siap buka pintu, mau pintu saja loh minta dibukakan. Ya Allah ya Rabbi, nutup pintu tidak minta ditutup. Ya Allah, nanti jangan-jangan begitu ya. Kalau sudah kaya begitu. Kamu pernah jadi orang kaya begitu apa enggak sih? Buka pintu minta dibukakan ya. Betul apa betul ya? Lihat itu kalau yang di TV-TV itu loh. Masya Allah, pintu mobil tidak boleh dibuka, harus apa itu ajudan. Jangan-jangan kalau punya istri, tidak kuat untuk ngumpuli istri. Naudzubillah summa naudzubillah. Enggak. Kok kabeh kok nggak kuat itu gimana ya? Kayak orang setro. Kalau setro kan begitu ya. Cebok minta dicebokin. Ya. Betul apa betul? Ya Allah. Wa tawaju wa tarku syiaratin fi sabbin. Jadi orang Islam itu harus aktif gitu loh. Santri juga begitu, yang aktif. Paham ya? Gayungnya nggak ada, ya bagaimana kamu harus itu urunan beli gayung. Jangan kayak pejabat begitu, gayungnya nggak ada, cari ustadznya disuruh cari. Ustadz lihat, gayungnya habis nggak ada, sendal nggak punya, ustadznya disuruh lagi cari kan, ya. Nampaknya nggak ada, kotor, nggak mau bersihin, ustadznya disuruh bersihin. Itu namanya kamu gaya pejabat, gaya orang setruk. Santri-santri gaya orang setruk ya. Betul apa betul ya? Santri-santri itu ada yang punya tugas untuk, yang punya kesadaran gitu, ada yang punya kesadaran nampaknya kotor terus ada yang bersihin gitu. Pemalas tau ya, iren-irenan, betul. Makanya dulu ada Ustadz, coba ini santri, kesadaran kamu tuh wujud apa enggak? Kesadaran kamu wujud apa enggak? Ini coba di jalan begini, di jalan coba dibuang apa itu sendok, yang dibuang sendok, kadang-kadang centong taruh di situ. Enggak pernah santri terus ngambil, bersih terus dibawa ke dapur. Enggak. Coba ada apa enggak? Santri Nurul Anwar lihat sendok di depan situ, kira-kira Masya Allah ada sendok ini bersihkan, dikasih bude-bude sana. Ada enggak kira-kira? Paling-paling kalau lihat saja, apa itu sendok? Apa itu centongnya? Padahal ketika kau mau makan itu dibutuhkan. Paling-paling kau tendang-tendang kanan kiri gitu toh? Ya. Kayak kambing enggak punya kesadaran. Kambing itu kalau ada centong piring di pinggir gitu loh, kambing. Terus kira-kira kambing tuh punya kesadaran, langsung digigit, langsung diambil, kasih bude, ya. Kasih apa enggak? Kambing loh, kambing. Apa bedanya ente sama kambing kira-kira? Masalah-masalah seperti ini, kepedulian seperti ini ada enggak? Adi, ada enggak Adi? Masya Allah. Jadi ini masalah ini adalah kita dilatih umat Islam ya. Watarku isti'anatin bisabbin, di dalam menyeramkan air. Wasyahadati, dan membaca dua syahadat itu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, Allah doa setelah itu loh, kan mengucapkan syahadat dulu. Ba'dau, setelah mandi. Wataslisun, dan mengulangi 3 kali.
3 kali menyiramkan, 3 kali, 3 kali. Wa wilain, wa walain, dan apa, nuli-nuli terus menerus, artinya sambung menyambung, tidak boleh terlalu lama. Wa walain terus menerus ya, bahasa Jawanya nuli-nuli. Habis siram ini langsung disiram ini, nuli-nuli. Jangan kau siram mandi pertama disiram bersih dulu, disiram rata, terus kamu main musik dulu di situ selama setengah jam, selesai baru siram lagi setengah jam lagi. Jadi kalau mandi cuma 3 kali siraman membutuhkan 1,5 jam. Ya Allah, lamanya ya. Iya, kalau kamu apa ini memang tempat tidur kamu di kamar mandi, enggak apa-apa sekaligus istirahat ya. Tapi kalau orang umum, tempat mandi orang umum gimana? Wa makruhatu, dan makruhnya mandi. Israfun, berlebih-lebihan, fil ma'i, di dalam air. Makruh hukumnya. Santri walaupun airnya banyak, tidak boleh kau berlebih-lebihan. Kau mensiramkan, siram itu kan umpamanya 1-2 kali gayungan, itu sudah rata. Tapi kamu gayungan pertama 10 gayungan. Nah, selagi terusan disabun, setelah disabun 10 gayungan. Ya, setelah sabun disabun lagi 10 gayungan. Habis itu 10 gayungan. Berapa kamu? Menghabiskan air banyak sekali kamu itu. Tidak boleh esrop. Perhatikan ini sunnah-sunnah ini yang diajarkan syariat agama, ini harus diperhatikan. Watarku wudu'in, dan meninggalkan wudhu makruh. Habis mandi kok tidak wudhu, tidak pakai wudhu, itu makruh. Makanya wudhu dulu. Wa matmadotin, dan meninggalkan berkumur. Wasin sakin, dan menghirup air di hidung. Nah, ini dimakruhkan kalau kamu tinggalkan. Faslun fadlus salat al-maktubah wallahu a'lam.